Halo semuanya, balik lagi di channel Bloodplace dan kali ini gua mau balik nge-review lagi teman-teman, yaitu kendaraannya itu bukan kendaraan roda 4, tapi kali ini kendaraannya itu kendaraan roda 2. Nah, jadi ini teman-teman yang mau gua review, yaitu motor ZX-10R dari brand Kawasaki. Ini adalah warna lime green teman-teman. Ini lihat modifnya, mentok sementok-mentoknya ya. Ini ZX-10R tahun 2023 dengan generasi yang barunya ya. Kalau 2023 ini warnanya itu lime green. Jadi dengan ZX-10R ini cc-nya itu 998 dan menghasilkan horsepower sekitaran 213. Dan dia torsi maksimumnya itu di 114,9 Nm, hampir 115 ya, di 11.400 rpm. Dari sisi samping kiri sini kita bisa lihat untuk bawahnya, untuk kaki-kakinya kita pakai velg OZ. Ini di ring 17 dan ban Pirelli Super Corsa teman-teman. Dan di sini udah pakai chain adjuster dari Lightech dan chainnya juga udah diganti ke Takasago warna red seperti ini ya chainnya. Dan untuk hagernya ini sudah diganti memakai karbon teman-teman, di mereknya Carbon seperti itu. Ini bannya juga cukup besar teman-teman, di 200. Ini dia spesifikasinya nih, 255 teman-teman ya, ring 17 seperti itu. Dan yang di depan juga sama ya, tapi dengan ukuran 120 sama. Depan belakang OZ. Di sini juga udah pakai Ohlin TTX, jadi bisa diatur reboundnya dan kompresinya dan segala macam itu. Dan untuk ini dudukan plat tail tidy kita pakai RNG. Dan untuk stop lamp itu kita pakai Kenmoto tuh. Untuk stop lampnya itu udah 3-in-1 dari bawaan Kawasaki-nya, jadi mantap banget. Nanti kita bisa lihat kalau misalnya udah nyala bagaimana. Dari bawahnya udah itu aja ya, dari sebelah sini seperti itu. Dan untuk titanium ini hampir semuanya, hampir full ya titanium, memakai Pro Bolt di warna keungu-unguan seperti itu teman-teman. Kita maju sedikit. Di sini cover engine udah pakai GB Racing, frame slider pakai RNG. Ini ada klakson dari merek Pia di 400 Hz, dan selang radiator itu udah pakai merek Samco di warna hijau teman-teman ya, seperti ini tuh. Ini adalah merek Samco di selang radiator. Mantap, keren banget. Nah, di sini ada tambahan winglet memakai merek Puig. Kiri kanan udah pakai Puig ya. Nah, di depannya ini teman-teman, ini bawaannya sudah memakai Showa untuk suspensi depannya, dan ini udah pakai air vent untuk ke rem ya, ada 2 karbon. Spakbor depan juga udah karbon. Dan di sini remnya itu teman-teman, remnya Brembo kaliper, dan disknya juga nggak lupa dia pakai Brembo juga. Dan ini full floating, bisa kalian dengar ada suara gercik-gerciknya kalau kita goyang-goyangin motor ini ya. OZ juga seperti itu, mantap. Di belakangnya juga udah pakai Brembo ya, depan belakang udah pakai Brembo seperti itu. Dan kita naik, untuk seatnya masih ori ya. Ini udah dipakai karbon juga dari sononya, ini dari karbon. Dan untuk steering damper udah pakai Ohlins dari bawaannya teman-teman. Dan ini steering dampernya itu steering damper elektronik, jadi tidak bisa di-adjust lewat seperti pada umumnya. Dan di sini ada bisa di-adjust ya kalau biasanya. Tapi kalau ini udah pakai komputer seperti itu.
Oke, next untuk bagian sebelah kiri di setang, ini bar end-nya sudah pakai merek Lightech warna merah ya. Untuk hand grip pakai Pro Grip dengan aksen warna merah ya, hitam merah. Dan untuk tuas kopling sudah pakai Akosato warna merah. Terus untuk bagian depannya sini, ini untuk lampu jauh ya. Dikatasin lampu jauh, kalau ditekan dia jadi lampu dim teman-teman. Keren. Dan untuk tombol-tombolnya ini ada mode ya, atas bawah. Ini bisa buat ngeganti mode berkendara. Terus di sini ada cruise control. Ini ada tombol reset. Ini sen kiri kanan. Terus ada lampu hazard di sebelah kiri, sebelah kanan. Dan di sini ada klakson teman-teman. Dan klaksonnya di sini ya, pakai Pia, keren. Sini immobilizer, dan ini untuk speedometernya, dan ini shift lamp. Terus di sini pakai tabung rem dari brand Lightech ya, untuk tabung rem depan. Dan di sini ada engine cut off di sebelah kanan. Terus di sini adalah bagian select di untuk instrumen display. Dan untuk di sebelah kanan pakai ProGuard Lightech dengan aksen warna merah ya. Untuk ini rem depannya pakai Brembo Master Rem ya, mantap. Pakai RCS 16 teman-teman. Di sini ada tulisannya Akosato. Di sini juga Pro Grip ya, sama kayak yang di sebelah kiri, mantap banget. Dan untuk bagian depannya seperti ini ya teman-teman, sangat amat galak banget kelihatannya kalau dari bawah. Dari atas seperti ini, dia lekukannya cukup bagus ya. Ini headlampnya di sini dia kecil matanya ya, kanan kiri. Dan di sini ada air vent, udara ventilasinya. Nah kalau yang ini cukup unik. Ini sepertinya lampu apa ya, lampu jauh mungkin ya ini ya. Dan di sini ada logo Kawasaki, mantap. Dan ini adalah spionnya yang foldable ya. Dan ini sennya ada di sini ya, seperti moge-moge pada umumnya, ada di spion teman-teman. Dan untuk windshieldnya juga udah diganti ke merek WRS teman-teman, seperti itu. Baut titanium ya di depan juga, mantap. Kita ganti ke sebelah kiri, bawahnya sama ya, Showa juga. Di sini ada Showa, ada rem, jadi remnya ada 2 kaliper, ada air ductnya. Oh iya, untuk as slider dipakein di merek RNG teman-teman, seperti itu, sama ya. Nah untuk bagian sebelah kiri sini, ini untuk cover olinya udah diganti jadi warna merah di merek Lightech ya, seperti ini. Terus ini juga tabung rem Lightech ya untuk belakang. Dan ini selang remnya itu pakai merek Hell teman-teman ya. Sini ada mereknya. Mana dia? Nih dia. Mereknya ini Hell nih teman-teman. Dan ini kaliper juga udah Brembo ya. Sini ada chain adjuster, pasti ada 2 kiri kanan. Seperti itu. Ini juga karbon, baut-baut titanium. Terus ini dia. Untuk knalpotnya sudah memakai Austin Racing teman-teman. Ini suaranya sangat amat menggelegar. Ini padahal sudah dipakai DB Killer, tapi suaranya tetap sangar. Emang nggak ada obat ini knalpotnya. Sangat amat cocok banget di motor ZX10R ya. Kelihatannya sangat amat keren banget. Oke, dari luar sudah kita perlihatkan. Mari kita langsung masuk ke speedometernya. Mantap ya, full digital teman-teman. Di sini ada tachometer, di sini ada gearnya, road itu mode berkendara ya. Terus di sini ada speed, sini ada jam, terus di sini ada derajatnya, suhu ya.
Terus di sini ada odo, ada average speednya juga berapa, dan ini adalah suhu air intake-nya berapa gitu teman-teman. Nah di sini juga ketahuan input throttle kita tuh ada berapa ya. Dan di sini udah Kawasaki quick shifter teman-teman, quick shifter up and down. Oke, jadi untuk mengganti mode berkendara bisa kita tahan ini ya ke bawah. Ini sport, ini road, terus ada rain ya. Kalau mau naikin bisa ke atas, ini road. Mantap banget. Nah, ini bisa ke main menunya. Caranya bagaimana? Caranya itu bisa kalian pencet ini, select ya, ditahan. Nah, itu langsung ke main menu teman-teman. Di sini ada vehicle setting ya. Ke bawah lagi ada display. Oh ya, untuk ke bawahnya kita pakai yang ini ya, atas bawah. Vehicle setting, ada display, ada date and clock, yaitu tanggal dan jam. Sini juga service juga ada. Terus untuk Bluetooth juga ada. Jadi motor ini itu bisa dikonek ke Rideology gitu teman-teman. Dan di sini ada units juga bisa diganti ya. Nah, untuk vehicle setting mari kita masuk dulu ke vehicle setting. Kita select. Nah, untuk KBC ini engine brake control. Nah, yang bawahnya ini itu launch control guys. Ini bisa kita setting launch controlnya. Ada 3 settingan ya, seperti itu. Bawah ini ada rider mode, mobilizer lamp. Nah, yang ini KBC nya lagi off guys. Ini quick shifter, ini shift lamp. Terus ada engine speednya bisa disetting juga, seperti itu guys. Nah, di sini ada shift lamp ya. Jadi shift lamp itu on. Jadi shift lamp tuh yang ini guys teman-teman. Terus di engine speednya itu mentok di set itu di 1100 rpm. Ini ada display teman-teman ya. Jadi displaynya itu bisa diganti, ada 2 tipe. Nah, di sini juga ada brightnessnya bisa diatur ke 3 level. Nah, kita coba ke modenya. Nah, ini yang kita pakai itu pakai yang tipe 1 teman-teman. Nah, kalau mau diganti bisa ganti ke tipe 2. Nah, tapi yang tipe 2 ini dia lebih kalau misalnya motornya itu lagi pakai di track. Karena jujur kalau yang di tipe 2 itu informasinya lumayan banyak teman-teman. Bisa kita lihat ya. Kita coba. Tuh, seperti ini teman-teman. Lumayan beda ya. Ini banyak banget informasi yang ada di tipe 2 ini. Kalau nggak salah saya tahu itu di sini ada lap ya, saya tunjukin. Ini ada lapnya ada berapa, terus best time-nya juga ada berapa. Ini cakep banget nih, keren. Emang motor buat track, dibuat untuk track. Kita balik lagi ke main menu. Oke, kita ke date and clock. Sama aja sih teman-teman. Ya, seperti ini. Ada format, day, month, and year. Terus ada tanggal, ada jam juga ya, formatnya 24 hour, bisa diganti ke 12 jam kalau mau. Terus clocknya bisa disetting ya. Mantap. Kita balik lagi. Di sini ada service, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini Bluetooth. Bluetooth tampilannya seperti ini ya. Ini Bluetoothnya lagi off. Pairingnya juga lagi nggak ada ya, karena Bluetoothnya juga lagi di off. Nah, ini ada speednya. Ini fuel mileage ya. Temperatur juga pakai Celsius, bisa diganti ke Fahrenheit. Oke, tadi ini units. Mantap sekali teman-teman. Mumpung lagi nyala, mari kita lihat di bagian lampu belakangnya. Tuh, seperti ini guys. Ini lampu belakangnya. Stop lampnya seperti ini. Dan untuk sennya kita lihat, kita nyalain. Seperti ini teman-teman. Sennya seperti ini. Nah, kalau ini kan hazard ya. Nah, kalau sen dia yang nyala itu ya yang kita mau. Jadi kalau yang kanan
dia nyala kuningnya di kanan doang, kalau yang mau di kiri nyalanya yang di kiri doang. Nih kita lihat ya. Kita coba sen kanan. Tuh ya, seperti ini. Tapi dia nyalanya itu gradient gitu guys. Tuh, kalau kalian lihat ya, ini gradient, jadi nggak benar-benar mutus. Dia masih ada sedikit merah-merahnya di tengah-tengahnya. Seperti itu guys. Mantap. Nah yang depan ya, seperti ini sennya dari spion. Ya, ini sen kanan. Kita lihat kalau hazardnya gimana di depan. Seperti ini ya. Dan ini nyala tuh teman-teman. Kalau akinya nyala, dia ini ikut nyala. Tapi untuk lampu utama dia masih belum nyala teman-teman. Seperti itu. Ini keren banget nih motor. Kita matiin. Yap, seperti itu. Karena yang mode kedua itu benar-benar diperuntukkan untuk kita memakainya di trek. Jadi informasinya cukup lumayan banyak guys. Mantap. Seperti itu teman-teman. Motor buas 998 cc. Keren. Gokil ya. Cakep banget. Seperti itu teman-teman. Oke, terakhir kita bakal bahas untuk posisi riding ya. Oke, saya sekitaran 178 cm. Dengan catatan ya, udah pakai pedok, jadi motornya agak sedikit naik belakangnya. Saya masih bisa napak dua kaki, walaupun sedikit terangkat, tapi itu nggak masalah. Jadi masih bisa jalan lah untuk pakai motor ini. Maksudnya jalan kaki dorong gitu biasa. Nah untuk posisi tes posisi riding ya, untuk JTX 10R dia tidak terlalu gimana? Tidak terlalu menunduk. Jadi dia masih bisa dibawa santai gitu untuk saya. Jadi cocok untuk saya, itu cocok pribadi. Lengan saya juga lumayan panjang. Jadinya bawa motor ini tuh bisa santai gitu. Tidak seperti yang JTX 6R. Saya sebelumnya pakai yang JTX 6R. Itu posisi ridingnya cukup nunduk guys. Nunduk, walaupun mau dibawa santai juga dia masih nunduk. Kalau yang ini enggak, terus mesti bisa munduran gitu untuk menggapai setangnya. Nah tapi karena dia itu motor untuk trek ya, jadi kalau misalnya ada belokan terus di jalan yang jalannya ngelangsam, itu kayak nggak mau guys. Nah contoh kalau yang cornering, kita tuh harus nunduk, bahkan nunduknya tuh nunduk banget gitu. Terus mau cornering ke kiri kita harus ke kiri, kalau mau ke kanan kita harus ke kanan. Kenapa begitu? Mungkin karena electronic steering dampernya ya. Jadi dia itu mengikuti speed. Jadi dia speednya makin tinggi, dia makin keras. Jadinya kalau mau cornering, dia kitanya sebagai rider itu harus nunduk untuk mendapatkan full control dari motor ini teman-teman. Seperti itu. Jadi motor ini lumayan buas banget untuk pemula. Kalau yang JTX 6R banyak orang yang bilang kalau dia itu salah satu moge yang cocok untuk pemula. Dan saya sebagai pemula mengakui itu. Karena dia cukup nyaman untuk dipakai. Dia bisa buat kencang, bisa buat nyantai juga bisa gitu loh. Tapi untuk ini, sorry to say, ini bukan buat pemula. Jadi buat yang orang jam terbang di moge itu cukup tinggi. Jadi pasti enak kalau bawa ini.
Oke teman-teman, seperti itu aja gua nge-review Kawasaki ZX-10R tahun 2023. Ini mantap banget motornya. Dia buas banget, bener-bener untuk track day. Dari speedometer, info-infonya, dari bentuknya juga track day banget. Knalpotnya juga apalagi Austin Racing, bukan buat komplek banget.
Oke, seperti itu aja dari gua. Thank you for watching and see you guys in the next video. Bye bye. Udah lapar. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Kok bisa ya? What the hell? Wah. Jangan-jangan juga coba ini lagi.